Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta yang terhormat. Selamat datang di edisi Weekly Class Machine Learning minggu ini, di mana kita akan membahas dunia yang sangat menarik dalam kecerdasan buatan dan menjelajahi perkembangan terbaru di bidang ini. Saya sangat bangga menjadi moderator untuk sesi hari ini. Nama saya Febriana, saya akan memandu melalui topik pada malam ini, yaitu Image Classification with TensorFlow yang akan dibawakan oleh Kak Lovelio Yeremia Mokalu. Kepada Kak Lovelio, dipersilakan. Oke, selamat malam semuanya teman-teman sekalian. Mungkin kita melanjutkan lagi dari pertemuan sebelumnya, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang image classification. Mungkin aku coba share screen, kita langsung mulai aja ya. Kita coba share screen dulu. Apa sudah terlihat teman-teman? Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Nah, minggu kemarin itu kita membahas tentang regression ya. Nah, sekarang kita membahas salah satu metode juga dari supervised learning, yaitu image classification dengan TensorFlow. Agenda kita pada malam hari ini kita akan bahas tentang deep learning. Apa sih itu deep learning? Dan image classification sendiri. Dan yang terakhir itu transfer learning. Jadi agenda kita cuma 3 ini doang ya. Dan kita akan banyak di codingannya. Oke, yang pertama, apa sih itu deep learning? Mungkin teman-teman pernah dengar deep learning itu subset dari machine learning ya. Nah, ini deep learning ini lebih detail lagi. Dia seperti neurons. Nah, ini ada contohnya. Di sini tiga ini ya, ada 3 layer ya, 3 macam layer. Yang pertama itu ada input layer. Yang di tengah ini adalah hidden layer. Dan yang terakhir itu adalah output layer. Misal kita ingin mengklasifikasi anjing dengan kucing. Jadi kita masukkan input layer ini data-data berupa anjing dan kucingnya. Kemudian nanti langsung diekstrak lagi fitur-fiturnya, diklasifikasi lagi di hidden layer ini. Dan yang paling penting ini di hidden layernya ini. Baru nanti di output layernya ini 2 macam ya, yaitu anjing sama kucing. Nanti ketika kita predik mesin ini cuma tahu 2 kelas yang ada di output layer. Kalau selain dari itu mungkin mesin nggak tahu ya, atau jadi kayak nggak, karena datanya nggak di train gitu loh di input layer ini. Jadi di learning ini apa yang masuk itu juga nanti yang akan dipredik itu data yang masuk. Nah, ini contohnya. Misal kita punya input foto gambar mobil. Kemudian nanti gambar ini akan diekstrak lagi fiturnya dan dia akan diklasifikasi pada hidden layer ini. Jadi yang paling penting itu di situ tuh ada di hidden layers-nya ini. Kemudian yang akhir itu output layer yang tadi aku bilang. Nah, ini mempredik car atau bukan car itu. Kemudian ini kalau aku ada videonya, contoh videonya. Nah, misal kita ingin memprediksi angka 9 ya. Nah, nanti di sini neuronnya ini akan dari inputnya ini akan masuk ke hidden layer. Jadi semua. Nah, kenapa ini dia nggak semuanya nyala ya? Nah, karena ada beberapa koneksi yang kuat, ada juga beberapa koneksi yang lemah. Makanya di sini ada yang nyala, ada juga yang nggak nyala ya. Kalau kalian perhatiin baik-baik di hidden layer ini. Jadi semua tergantung dari inputnya.
Nah, mungkin seperti itu contohnya. Kemudian kita masuk ke image classification. Image classification itu juga menggunakan metode deep learning. Jadi ada di sini ada apa namanya? Ada gambar, ada label data. Nah, kemudian ada labelnya juga supaya model ini tahu kalau gambar ini adalah misalkan di sini ada kucing ya. Nah, yang warna kuning ini adalah kucing. Nah, sedangkan yang warna hijau ini adalah frog dengan gambar hijau ini. Dan yang terakhir itu ada dog. Jadi model ini kemudian di training baru nanti dites dengan tes data yang nanti yang nggak boleh sama ya, yang nggak boleh sama data trainnya itu. Jadi kalau misalkan sama model ini kayak curang gitu loh, apa namanya? Dia udah pernah lihat gambar ini, dia udah pernah training gambar ini, tapi ketika dipredik itu dia apa namanya? Kayak dia udah pernah lihat gambar yang sama. Jadi kita harus membedakan data train dan data test. Nanti kita coba lebih lanjut lagi. Nah, di sini baru dipredik nih, ada dua tipe, ada dog sama cat. Ketika udah berhasil. Nah, image classification itu gimana sih supaya bisa jalan gitu? Yang pertama itu ada image pre-processing. Jadi di sini di tahap image pre-processing ini, gambar-gambarnya ini disamaratakan dulu, kayak dibuat di resize. Jadi supaya gambarnya ini nggak beda-beda gitu size-nya. Kemudian di scaling lagi datanya mau di zoom atau di zoom in atau zoom out. Nanti diaturnya di image pre-processing ini. Kemudian selanjutnya ada fitur extraction. Nah, di fitur extraction ini lebih detail lagi gitu. Dia misalkan ada gambar kucing. Nah, nanti diaugmentasi lagi gambar kucingnya itu di kalau kalian pernah belajar Canny Edge, nah nanti di detect lagi tuh kayak ke tepian-tepiannya gitu. Itu di fitur extraction. Jadi dia gambar mana yang benar-benar mau dipredik, mau di training gitu sama model sama data yang mau dipredik. Kemudian yang terakhir itu adalah object classification. Nah, di sini tahap kita memprediksi gambar itu apa outputnya. Di sini ada contohnya. Jadi di sini ada contoh gambar yang belum di preprocessing. Gambar masih benar-benar random banget. Jadi di sini ada yang ada yang lebar, ada yang lebar banget, ada yang tinggi. Terus pokoknya beda semua lah size-nya, size dari gambar ini. Nah, kemudian untuk melatih model deep learning ini harus dilakukan augmentasi atau scaling atau apa namanya image-nya ini harus disamaratakan semuanya size-nya di sini. Makanya ini hasil setelah udah di preprocessing ya. Jadi lebarnya sama, tingginya sama, dan ya ini udah datanya udah siap untuk di training sih. Jadi model machine learning ini udah tahu kalau jadi biar mesinnya ini dia paham gitu. Jadi dia nggak ada error di shape-nya gitu. Makanya ini disamaratakan di size. Kemudian yang terakhir itu ada transfer learning. Nah, kita belajar transfer learning ini dalam membuat model deep learning-nya. Jadi di sini ada contohnya. Jadi kita buat model apa namanya? Jadi transfer learning itu kalau bisa dibilang dia model yang udah pernah dilatih sebelumnya, cuman kita pakai lagi untuk supaya lebih cepat lagi dalam proses trainingnya. Dan dan transfer learning ini juga udah memakai dataset ada banyak sih dataset yang dipakai. Contohnya itu salah satu yang sering dipakai itu ImageNet. Nah, itu datasetnya berupa object classification yang mana
datasetnya itu udah sampai ribuan lah. Nah, itu udah sempat di training. Kemudian ini kayak old classifier ini model yang udah sempat udah pernah di training, kemudian kita buat lagi model baru. Nah, itu namanya metode transfer learning. Kita buat lagi model baru, tapi kita pakai data pre-train model namanya. Pre-train model, jadi model yang udah pernah dilatih sebelumnya, terus kita tambahkan lagi dengan beberapa layer yang baru. Nah, kenapa kita tambah layer yang baru di apa namanya di outputnya ya, biasanya di outputnya karena di pre-train model ini dia nggak tahu nih kita kebutuhannya tuh mau prediknya berapa kelas. Nah, pentingnya ada new classifier ini, kita bisa tentu ini ada berapa kelas yang kita mau predik gitu. Oke, mungkin cukup dari presentasinya, mungkin kita langsung codingannya aja ya, supaya nggak mau waktu lama. Nah, mungkin teman-teman bisa buka Kaggle lagi. Coba share screen. Ya, mungkin kalian bisa buat collab-nya dulu deh. Collab-nya dulu dengan ketik collab dot new. Dia akan buat file collab baru. Kemudian kalau sudah kita buka Kaggle-nya ya. Kita buka Kaggle-nya. Kita buka Kaggle-nya. Terus kita coba ambil. Nah, kita di sini akan mempredik nah, kita akan mempredik kue yang ada di Indonesia. Mungkin ini linknya aku coba taruh di sini ya, formulat datanya. Taruh di kolom chat. Nah, kita akan mempredik kue yang ada di Indonesia. Di sini kalau dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kelas ya. Nah, kita akan mempredik kue, macam-macam kue yang ada di Indonesia. Pertama, mungkin kalau teman-teman yang minggu kemarin udah sempat buka Kaggle juga, bisa di setting atau ada apa namanya yang API Kaggle kemarin. Nah, kalau yang belum, kalian bisa ke setting, terus ke create no token ini nanti akan download JSON Kaggle baru. Kemudian kalau sudah, kita langsung masuk ke collab-nya, kita input lagi. Ini codingannya yang sudah pakai terus codingannya. Jadi JSON Kaggle yang udah di-download itu kita coba masukin di sini. Kita coba input di sini. Nah, oke, sorry teman-teman. Ini pertama kita harus pakai ubah runtime-nya ya. Ubah runtime-nya ke GPU. Karena deep learning ini membutuhkan proses komputasi waktunya ini cukup lama. Jadi perlu diubah ke GPU ya. Mungkin kita ulang lagi. Upload lagi dari awal. Nah,
Ini sama kayak pertemuan sebelumnya, kita masukin lagi move Kaggle JSON-nya ini ke tempat di mana API Kaggle ini bisa ngedetect gitu. Di sini ya. Jadi dia pertama buat folder Kaggle, kemudian di move. Kalau yang teman-teman udah belajar sintaks Linux, di move Kaggle.json-nya ke folder yang tadi kita buat, terus kemudian kita cmod ini kita izinkan gitu supaya bisa diakses Kaggle.json ini. Kemudian kita download aja datasetnya, Kaggle datasets. Nah, kenapa downloadnya dari Colab? Kenapa nggak langsung dari Kaggle-nya aja langsung terus kita ini zip? Nah, kalau kita tergantung internet ya masing-masing ya. Kalau misalkan internetnya cepat, ini kan cukup gede ya filenya. Nah, kalau kita dari Colab tuh dia untungnya dia cepet downloadnya gitu. Jadi kita masukin yang ini. Ini sini. Oke, kemudian kita download. Nah, kalau bisa dilihat ini downloadnya cepet banget ya. Kalau pakai API dari Kaggle-nya itu sendiri. Jadi daripada kita download lagi di sini, terus kita masukin lagi ke Colab-nya, itu cukup makan waktu juga. Jadi kita langsung aja downloadnya di Colab. Nah, ini nanti bakalan muncul zip-nya di sini nih. Nah, kalau udah kita tinggal unzip aja. Tinggal kita unzip filenya. Nah, kalau kita refresh di sini, nah di sini ada 3 folder ya. Di sini ada folder test, folder train, folder validation. Nah, data-data ini tuh semua udah dibagi sama pemilik ini ya, ownernya ya. Berarti kita udah nggak harus lagi pisahin lagi datanya. Datanya itu biasanya kalau dipisahin itu 80% 80% data train, 20% data test. Nah, cuman di sini kita udah nggak perlu pisahin lagi karena udah ada foldernya. Jadi kita tinggal gunain aja. Pertama, karena udah ada datanya, kemudian kita import library. Kita import library-nya, import. Nah, di sini kita yang pertama import matplotlib untuk visualisasi datanya. Sini ada image juga untuk supaya bisa ngebaca image. Kemudian ada pandas. Kemudian ada pandas itu yang untuk apa namanya ngolah datanya. Kemudian ada numpy, ada random, lalu ada OS, kemudian ada TensorFlow. Ini yang akan kita gunakan untuk proses deep learning-nya. Kemudian ada keras, preprocessing untuk memprocessing image-nya. Kemudian ada image data generator. Nah, ini yang digunakan untuk memproses image-nya. Nah, yang terakhir itu ada load model. Jadi kita nge-load modelnya. Oke, aku copy ya ininya ya. Aku masukin di sini. Nah, itu importnya ya. Nah, kemudian kita tinggal ini aja, kita tinggal run aja. Kalau sudah, selanjutnya kita buat function untuk menghitung jumlah image yang ada di folder. Fungsinya pertama kita import dulu, import block as gb. Kemudian kita buat function def count image in folder
Lalu kita masukin folder path-nya. Sebagai parameternya, kemudian kita membuat list count image dengan list kosong, kemudian kita tinggal for folder in sorted s.listdir folder files .blog. Nah, kita sini masukin path name-nya. Path name sama dengan string folder path plus Jadi codingannya ini yang pertama dia nge-looping folder list ini. Misalkan kita masukin folder path-nya ini, kita masukin mau ngitung data train-nya ini. Nah, dia bakal ngelist ini kan os.listdir. Nah, listdir ini ada kue dadar, gulung, kue kastengel, kue klepon, kue lapis, kue lumpur. Nah, itu semua nanti bakalan kita bakalan apa namanya? Dia kan di sini ada sorted, jadi dia bakal nge-looping di directory ini, kemudian kita cari datanya ini yang berupa JPEG. Di sini ada bintang ini tandanya berarti semua, jadi dia bisa nerima semua nama di depannya gitu yang dengan format JPEG. Baru kemudian file-filenya ini dimasukin ke dalam list ini gitu. Jadi dia bakal nge-looping ini semua ya apa namanya? Ya folder ini, baru nanti dicarilah yang formatnya ini adalah JPEG. Dan kalau udah kita shift enter aja, tinggal di shift enter, kemudian tinggal kita buat root path-nya. Root path-nya ini adalah ini. Kemudian tinggal kita masukin aja train path sama dengan s.path join. Nah, ini codingannya ini jadi dia bakal ngejoin, jadi dia bakal ngedeclare dia buat variabel train path-nya ini, berarti yang di sini nih. Yang folder ini ada letaknya di mana. Nah, misalkan kalau data trainnya ini ada di luar dari folder ini, nah ini kita bisa masuk ganti aja di sininya root path-nya yang ada di mana. Kemudian sama aja kita buat lagi buat yang validation sama yang data testnya. Ini kita coba. Kalau mau cepatnya itu dia dari sini diselect ke trainnya, kemudian ctrl-d. Ini bakal nyari nama yang sama, baru tinggal kita rename aja tes. Sama yang di bawah juga kita ganti jadi file validation aja, validation. Di sini validation. Kemudian kalau udah kita shift enter aja. Lalu kita pengen lihat data yang ada di folder train, ada berapa kelas ya? Tinggal print aja, tinggal print. Sekarang ini train dia. So ini ada
Terus kemudian kita tinggal print, panggil aja ininya count image in folder. Nah, tinggal kita masukin aja yang train path-nya ini. Cuman kita mau lihat berapa sih kelasnya ya. Tinggal kita panggil length aja. Jadi panjangnya itu ada berapa? Tinggal kita enter. Nah, di sini ada 8 kelas berarti ya. Data train ini. Sama kalau kalian mau cari yang tesnya juga, sama tinggal ganti aja path-nya. Test path. Kemudian kita mau masukin image-nya yang ada di count image folder ini. Mungkin kalau kita coba lihat datanya ini, dia bakalan ngelooping. Nah, di sini ada bakalan 8 ya. Ada 8. Ini land. Sorry, ini codingannya salah. Ini harus tambahin lagi folder di sini. Coba print lagi. Nah, kalau kita print ini, nanti dia bakal ngelis semua objek, semua nama-namanya di sini ada nih, kelihatan. Di sini ada train, peluru dada 59.jpg. Nah, ini apa namanya hasilnya kayak gitu. Nah, kemudian kita mau ngambil ininya aja nih, for all file-nya aja. Ini kan di sini ada 8 ya. Jadi kita mau gabungin semua yang ada data train ini. File-file yang ini kita mau jadiin satu list aja. Di sini kan ada jadi telur dadar gulung ini punya satu list. Terus kue klepon ini punya satu list. Cuman kita mau jadiin satu aja supaya bisa kita visualisasi. Gimana caranya? Tinggal kita aja buat satu. Di sini kita buat satu list lagi. Image. Jadi di sini buat nyimpen folder path-nya buat si image-nya ini. Kemudian tinggal kita loop aja dari membuat namanya dari count image in folder. Nah, kita mau masukin ke dalam apa namanya si count image path-nya ini, kita mau masukin ke dalam image ini. Jadi yang path-nya ini kita mau masukin jadi satu list saja. Kemudian tinggal image, tinggal plus sama dengan. Sorry ini kurang in ya. Nah, kalau udah tinggal kita shift enter aja. Kalau kita coba cek image. Nah, ini datanya jadi satu semua ya. Jadi putri salju udah jadi satu, terus kue lumpur jadi udah jadi satu list semua di sini. Jadi dia udah nggak beda-beda lagi listnya. Nah, kemudian kita mau buat yang sama khusus yang data tes. Kita buat lagi sama. Cuman path-nya ini kita masukin yang tes path-nya aja. Kemudian image test. Salah. Nah, kenapa ini maksudnya ini jadi setiap listnya itu digabung gitu loh. Kalau di Python tuh dia bisa ditambahin, bisa di concat gitu listnya. Kemudian kita coba shift enter aja, terus kita tes, kita coba lihat datanya. Nah, sama ya, ini data tes. Jadi satu list semua. Kemudian kita coba remove lagi aja. Terus kita ingin visualisasi datanya. Pertama, kita buat lagi plt.figure 1 pixels.
subplot subplot n kemudian nah ini kita ingin memvisualisasi datanya. Yang pertama itu kita buat aksisnya off ini. Jadi kalau ada aksisnya tuh dia bakalan ada kayak koordinatnya gitu loh, koordinat image-nya. Nah ini contohnya ya. Ini gambar-gambar yang ada. Jadi kita random gambar-gambarnya. Jadi nggak menetap di mana, di satu folder aja. Di sini kita random semua. Jadi kita bisa tahu ini data-datanya. Di sini ada data image klepon, terus ada telur gulung, dadar gulung, terus ada yang lain. Nah ini datanya belum di preprocessing ya. Kita masih visualisasi datanya aja, image-nya. Ini kalau teman-teman yang ketinggalan, aku coba masukin codingannya dalam sini ya. Kemudian kita mau preprocessing image-image tadi. Cara gimana? Kita buat satu variabel namanya train generator. Terus kita masukin image data. Image data generator. Terus kita masukin parameternya rescale. Jadi kita pengen rescale image-nya ini jadi perbandingan itu 1:5. Kemudian kita mau rotasi, rotation range. Rotasi 40. Kemudian lebarnya dengan range kita bikin 0,2. Kemudian height-nya sama, kita bikin 0,2 juga. Kemudian zoom range-nya, zoom range 0,2. Kemudian horizontal flip kemudian fill mode nearest. Nah ini untuk train generatornya ya. Jadi kita rescale datanya, kemudian kita rotasi, terus atur lebarnya, terus height-nya juga, zoom-nya segala macam. Nah sekarang kita mau rescale lagi data testnya, data generator. Nah kita cuman kalau ini ada error di sini, kita coba errornya di sini coba ya. Ini sudah generator. Nah kita cuma mau rescale doang, rescale datanya. Nah kalau udah kita shift enter aja. Kemudian kita coba buat variabel lagi, train image, train images, data train image-nya.
Kemudian kita panggil train gen-nya. Train gen-nya, terus kita di sini ada, karena kita pakainya directory, berarti kita panggilnya flow from directory. Kalau kita pakai data frame, filenya kita bisa masukin flow from data frame. Cuman karena kita pakai yang dari directory, kita coba masukin tadi yang train path-nya, folder train path-nya. Kemudian target size-nya ini kita buat 224. Kemudian color mode-nya, jadi kita mau mode colornya ini adalah RGB. Kemudian class mode-nya categorical. Lalu batch size kita buat 32. Kemudian shuffle sama dengan true. Jadi dia diacak gitu, dan shift 42. Kemudian di sini subset, kita pasti tahu kalau ini training. Nah, ini untuk yang kita kasih tahu image train yang mau di train itu. Jadi kita target size ini adalah 24. Kemudian sama test image juga kita buat. Cuman ini kita panggilnya yang test gen ya. Test gen.flow from directory. Kemudian kita masukin test path-nya. Kemudian target size-nya juga harus sama. Kemudian password categorical. Kemudian batch size. Nah, ini sama aja, kita tinggal buat lagi yang validation. Nah, kita copy aja. File. Kemudian ininya kita masukin validation. Validation path. Kita enter aja. Nah, di sini dikasih tahu nih ada 1516 gambar yang punya 8 kelas. Jadi ada 1500 gambar yang siap di training. Terus data train sama data validation-nya ini ada 160. Data test sama data validation-nya ada 190, punya 8 kelas. Jadi cukup banyak ya data trainnya 1500. Kemudian kalau sudah, kita coba lihat lagi ya. Kita coba plot image yang udah kita yang udah kita pre-processing ya. Kita coba plot image-nya. Kemudian show image
Atau kita di sini kita coba buat satu variabel untuk kita deklarasi. Ini kita cek dulu ya kelasnya ya. Nama kelasnya kita buat kelas name. Sini kelas labels. Paint images. In class. Kita lihat apa namanya kelas-kelasnya, nama-nama kelasnya. Kalau kita coba print sini class labels. Nah, di sini ada kue telur, kue dadar gulung, kue kastengel, kue klepon, segala macam. Kemudian kita buat satu nama kelas names. Di sini kita buat list kelas labels dot keys. Kalau kita coba print, nah dia jadi sebuah list ya. Nah, nanti list ini dan kelas name ini bakal kita pakai di sini. Kita bakal coba show class names terus np dot next labels tidak access. Dan kalau udah kita buat fungsinya, kita coba show aja x y x. Kemudian kita coba plot. Nah, ini datanya yang udah berhasil di preprocessing ya. Di sini kue telur, kue dadar gulung, kue lumpur, kue serabi, kue klepon, kue dadar gulung. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal masuk ke tahap modeling. Masuk ke tahap modeling, kita akan menggunakan transfer learning ya, metode transfer learning yang sama seperti sebelumnya yang saya jelaskan. Kita buat satu variabel pre-train model. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu model yang banyak juga digunakan, yaitu mobile net fitur. Mungkin kalau kalian mau coba explore model mobile net fitur ini, sini ya. Kalian mau lihat, jadi dia datanya udah di training, banyak data. Kemudian di sini kita masukin input shape-nya. Nah, karena tadi kita pas di atas itu train sama target size-nya itu 224. Nah, ini harus sama ya, target size-nya sama input shape-nya. Oh, sebelum labeling. Mana ya, di sini ya. Yang ini ya, ketinggalannya. Yang bagian sebelum labeling. Yang ini kah? Ini aku coba. Yang ini. Ini sama ini. Yang aku masukin di kolom chat. Yang ini ya. Nih. Oh, yang
Jadi ini nama-nama kelasnya ya. Nanti bakal kita gunakan untuk mempredik nanti. Kemudian input shape-nya itu kita buat 224, 224 sama 3. Nah, 3 ini color modenya itu loh RGB. Kemudian include top dengan false. Nah, include top sama dengan false ini dia tidak memanggil lapisan terakhirnya ini. Karena kan kita nanti bakal buat apa namanya output layernya itu sendiri ya. Karena kita punya 8 kelas kan tadi yang tadi kita lihat. Kemudian kita pakai weight-nya ini ImageNet. Nah, ImageNet ini dia dataset objek biasa digunakan untuk object detection. Nah, kita pakai weights-nya ini ImageNet. Kemudian retrain model trainable kita buat false. Lalu kita buat modelnya if.keras.models show ya tuh rilis. Yang pertama itu kita bakal masukin pre-train modelnya, pre-train model. Kemudian yang kedua kita masukin global average pooling 2D. Ini untuk mengubah shape-nya ya, jadi 2 dimensi. if.keras.layers.global average pooling 2D. Jadi kalau bisa dilihat di sini ya, jadi di sini ada 4 dimensi. Nah, dia ini bakalan ngubah ke jadi 2 dimensi gitu dia. Jadi 2 sama 3. Jadi yang ini yang bakal sama yang terakhirnya. Kalau dilihat contohnya ya. Kemudian kita bakalan masukin if.keras.layers dense 512 activation relu. Nah, relu ini dia itu activation relu ini, jadi kalau misalkan dia inputnya itu positif, maka dia positif. Kecuali kalau misalkan dia inputnya itu negatif, maka dia bakalan nge-return 0. Jadi dia nggak bakal nge-return negatif juga. Dia bakal nge-return 0. Nah, sama ini kita tinggal copy aja. Di sini 512 neuron lah. Nah, dense ini tuh yang kayak tadi aku jelasin itu dia di hidden layer-nya. Ini hidden layer-nya. Di sini kita coba masukin ke 256. Kemudian kita buat dropout. Nah, dropout ini biar modelnya ini nggak overfitting gitu. Jadi dia bakalan ngefilter model-model yang apa namanya yang jelek, nanti ntar dia bakal supaya dia nggak overfitting gitu modelnya. Jadi di drop beberapa neuron. Kemudian kita masukin lagi sama kayak di atasnya di sini. Nah, di sini kita masukin neuronnya 28. Dan yang terakhir itu outputnya. Outputnya itu kita buat 8. Karena kan tadi ada 8 kelas ya. Nah, activation-nya ini kita nggak pakai relu, tapi kita makainya softmax. Karena kita mau outputnya ini berupa probabilitas. Kemudian kalau udah tinggal kita
Sorry, ini ada kurang koma. Nah, dia bakal download ya dari TensorFlow-nya, download data mobile net-nya. Kemudian tinggal kita coba cek model.summary modelnya. Nah, di sini ada 4 ya, ada shape-nya ada 4. Nah, gunanya global average pooling 2 dimensi ini, dia bakalan nge-return jadi 2 dimensi gitu. Nah, ini kita outputnya ada 8 kelas. Kemudian tinggal kita compile. Mulai kita compile dulu. Yang ketinggalan nggak? Nggak ada yang ketinggalan kan ya? Yang membuat model ini. Modelnya. Ini kita compile. Karena dia ada banyak class, kita pakai loss-nya itu adalah categorical. Kalau cuman 2 doang, kayak cuman kita prediksinya cat and dog doang, kita makanya binary juga bisa. Binary cross entropy. Cuman karena kita banyak datanya, jadi kita makanya yang categorical. Cross entropy. Kemudian optimizernya ini adalah Adam. Lalu matriksnya akurasi. Udah compile. Nah, kemudian yang terakhir itu kita buat function callback. Kita buat function callback ya. Coba buat callback function. Import dulu. Pertama kita import dulu ya. Nah, gunanya callback ini tuh dia akan berhenti kalau modelnya ini udah mencapai target atau yang udah mencapai sesuai harapan kita lah. Jadi jangan sampai nyentuh angka 1 itu udah overfittingnya, itu udah terlalu kelebihan. Jadi yang model yang bagus itu dari 0,8 sampai akurasi 0,8 sampai 0,9 itu udah cukup. Kita buat kelasnya aja deh. Kita buat kelas my callback. Callback tf dot class dot callback. Callback tf Jadi kalau akurasinya itu enggak none dan logs.get-nya itu akurasinya itu enggak lebih dari lebih besar dari 0,99, dia bakal berhenti. Kita akan berhentiin proses fittingnya. Print reach 99% akurasi.
baru kita coba berhentiin modelnya, stop training. Jadi nah, kemudian kita coba panggil callback dengan callback. Lalu tinggal kita feed ya. Tinggal kita feed. Di sini kita history dengan model feed image, kemudian exportnya dapat 20, kemudian validation datanya validation image. Kemudian tinggal kita panggil callback-nya. Callback. Kemudian kita coba train datanya. Nah, ini cukup lama ya prosesnya karena datanya juga ada banyak image-nya. Makanya kita perlu mengaktifkan runtime GPU ya, supaya prosesnya itu cepat. Nah, gunanya juga transfer learning ini juga, jadi kita bisa menghemat waktu trainingnya ini. Jadi kita nggak perlu lama-lama lagi nge-trainingnya. Nah, mungkin kalian bisa tunggu sekitar 10 menitan untuk selesai proses trainingnya. Jadi dia bakalan ngelakuin 20 echo, 20 kali perulangan ya. Terus callback ini fungsinya itu yang tadi. Jadi kalau misalkan dia akurasinya ini nih, akurasi yang ini nih, dia udah nyentuh sampai 0,99, kita berhentiin modelnya. Nah, kenapa harus diberhentiin? Karena kita nggak mau model ini nyentuh sampai 1 gitu akurasinya. Jadi kita perlu stop. Mungkin kalian bisa tunggu ya, tunggu ini. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya dulu sambil nunggu proses trainingnya ya. Ini cukup lama sih proses trainingnya ini.
Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya dulu sambil kita menunggu. Oh, dropout ini kita wait, drop. Jadi kita mau ngedrop apa namanya kita ngedrop sum neuron gitu loh di sini. Kalau kita lihat ini rate-nya ini berarti 5 5 apa namanya 50% ya, setengah dari neuronnya sini nih. Kita drop neuron ini kan kita masukin 512, terus ada lagi 256, kemudian kita drop sum neuronnya supaya nggak terjadi overfitting gitu. Kira-kira. Nah, ini kalau bisa dilihat ya akurasinya naik ya. Jadi 0,6, kemudian naik ke 0,7, 0,8, 0,86, 0,88. Nah, untungnya kita menggunakan pre-train model ini atau transfer learning. Jadi selain selain prosesnya jadi cepat, akurasinya juga semakin lebih akurat gitu. Selain prosesnya jadi komputasi trennya ini cepat, akurasi yang diberikan itu juga sangat akurat. Seperti dilihat di sini ya, dari udah menyentuh 0,9 berarti akurasinya udah lumayan bagus. Nah, teman-teman jangan lupa aktifin runtime-nya ini diubah ke GPU ya, karena kalau pakai CPU dia lama. Jadi kalau mau training data deep learning itu karena datanya sangat banyak, jadi harus pakai GPU yang jadi kalau di lokal juga pakai NVIDIA ya. Itu GPU supaya untuk kalau mau pakai lokal ya, kalau mau pakai Jupyter atau ini karena di Colab ini udah support buat nge-training data deep learning, jadi kita pakai Colab aja karena gratis juga ya. Karena kalau di lokal kan nggak semuanya itu punya atau support GPU ya, jadi kita pakai Colab ini. Nah, kalau dilihat ini udah nyentuh akurasi, udah nyentuh 0,9 ya. Jadi kalau misalkan dia 0,99, nah itu langsung berhenti tuh karena ada function callback ini. Modelnya langsung berhenti. Ini ada teman-teman lagi yang mau bertanya. Sambil nunggu kita proses trainingnya. Kira-kira berapa lama ini? Sampai mungkin sekitaran 8.50 kali selesai nih. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang nggak keburu, nanti modelnya ini nanti aku coba. Aku udah sempat buat modelnya juga. Nanti model yang udah aku buat ini nanti aku coba drop filenya, nggak terlalu gede juga, jadi bisa untuk digunain juga. Nanti tinggal kita load modelnya aja, terus kita nanti tinggal predik. Kalau teman-teman, kalau ada yang menunggu ya.
Nah, minggu depan itu kita bakalan implementasi nih modelnya nih, model-model kita bakal deploy modelnya. Jadi teman-teman usahakan punya model di training dulu ya datanya ini ya. Nanti modelnya disimpan. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang nggak sempat, nanti modelnya aku kasih ya. Kasih ke mana? Kasih di Discord aja modelnya, file modelnya. Kalau ada teman-teman yang nggak keburu. Jadi perlu diingat nanti modelnya ini kita bakal gunakan di minggu depan. Kita bakal ngedeploy modelnya ini. Atau bakal dieksekusi gimana caranya model ini kita taruh di website gitu. Jadi kita prediknya itu di website. Nah, minggu depan itu kita bakalan belajar Django juga sekalian ya. Dikit lagi. 12. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi sambil nunggu. Ini dikit lagi sih. Iya betul ada tiga hidden layer ya. Nah, neuronnya itu tuh kalau kita lihat ya di sini ya, artificial neural network. Nah, yang maksudnya neuron itu tuh yang coba ya image. Yang ini nih. Neuronnya tuh yang ini nih. Neuronnya. Jadi ada 512 terus ada 256. Nah, fungsi dropout itu jadi karena di sini ada inputnya ada yang berupa apa namanya tuh? Ada yang positif, ada juga negatif. Jadi makanya kita pakai activation relu ini karena kalau misalkan dia negatif dia bakal nge-return 0 value-nya. Ini lebih ke matematika machine learning-nya sih. Jadi kalau misalkan dia nilainya positif, maka dia bakal positif. Jadi namanya ini full connected layer ya. Jadi kalau misalkan kalau tadi ada yang di mana di PPT ya sebentar, PPT. Yang tadi PPT tadi kan ada video tuh yang gimana dia ada juga yang nggak nyala tuh lampunya. Nah, itu namanya ada yang apa namanya? Yang nggak inilah dikompatibel gitulah neuronnya gitu. Jadi hidden layer, jadi dense ini tuh hidden layernya. Nah, kalau dilihat ya parameternya nih. Di sini tadinya itu ada 1000, kemudian di drop out jadinya ada sekian 32.000. Jadi di drop some neuron gitu supaya menghindari overfitting. Nah, ini dikit lagi selesai. Mungkin sambil kita nunggu ini kita buat satu function lah. Kita buat untuk nampilin apa namanya akurasinya. Kita coba buat akurasi history
history akurasi, kemudian kita buat lagi satu lagi file akurasi. File akurasi, kemudian kita coba buat ganti namanya, kita coba namanya loss function, loss file, ya di sini loss. Kalau udah tinggal kita coba visualisasiin lt.figure fixed size 1016 lt.receiverance kita mau panggil figure size. Kemudian kita masukin lagi di sini font size. Font size-nya kita kasih 14. Kemudian akses width itu, kemudian coba figure the face on white. Kemudian kita subplot. Akurasi, kemudian labelnya training akurasi, yang sama kita bakal plot yang validation akurasinya. Kita coba ganti. Region no, no, no. Nah, itu udah selesai ya teman-teman modelnya. Sekarang kita tinggal mau lihat kita visualisasi matriksnya ya. Yang akurasi
tinggal kita plt.show. Kalau udah kita coba show matriksnya. Nah, ini ya. Jadi di sini validation akurasinya ini tinggi banget, langsung tinggi, kemudian turun, naik lagi, turun lagi. Ini ya matriksnya, matriks. Coba cek di sini tren akurasinya itu menyentuh 0,9, validation akurasi itu 0,91. Jadi data trainnya ini akurasinya lebih tinggi daripada data validationnya. Kemudian kita coba plot loss-nya. Langsung aku ini aja ya. Mungkin kalau teman-teman mau coba kopas nih loss-nya. Sini aku coba masukin situ. Di sini loss function-nya udah cukup bagus ya. Jadi validation trendnya loss-nya ini nyentuh 0,1 lah. Kemudian kita evaluasi modelnya. Evaluasi modelnya. Evaluate. Nah, di sini akurasinya nyentuh 0,9 berarti udah cukup bagus. Akurasinya yang buat, yang udah kita buat. Kemudian kita coba tes yang validasinya. Nah, akurasi validasinya kita print. Nih ada kalau kita pakai yang validasi image-nya ini ya, kan berbeda. Tadi ada path-nya, ada yang train, ada yang test, ada yang validation. Nah, kita coba masukin yang val image. Di sini akurasinya 91%, which is good ya. Bagus. Kemudian terakhir kita mau buat data frame dari image-nya ini. Mungkin di sini aku coba print aja ini. Coba copy paste di sini. Nah, ini kita coba ngepredik data testnya ini. Sorry, images test. Nah, ini kan tadi images testnya ini kan yang kalau kita print tadi, ini tuh yang tadi kita buat di sini loh di awal. Image testnya. Nah, ini yang ini. Ini list-nya itu bakal kita gunakan untuk kita masukin ke dalam sebuah data frame. Jadi flow-nya dari awal. Jadi kalau kita coba lihat lagi deh, ini image test-nya ini. Nah, image test ini kan berisi path gitu ya. Path menuju ke folder ini kan, file ini. Kita looping. Jadinya kan bakalan masuk ke ini. Terus kemudian kita load image-nya ini. Kita load image. Kalau kita udah load image-nya, kita image array. Jadi image-nya ini kita masukin ke array. Jadi kita ubah ke array image-nya. Kemudian kita resize. Karena kan tadi kan input size-nya itu 224 ya. Nah, kita resize gambarnya di 224. Kemudian kita reshape lagi ke 224 lagi. Sini kita reshape. Kemudian kita predik image-nya. Kemudian di sini kita prediksinya itu kita pakai argumen maksimumnya. Dari prediksinya itu kan kalau prediksinya itu berupa kayak gini ya, misalkan 0,9. Nah, kita pakai ini argumen max-nya ini, jadi dia ke nilai class name-nya ini nih.
Nah, ini prediction class name. Jadi kalau misalkan dia prediksinya ini 0, jadi class name-nya ini jadi indeks ke 0 gitu loh. Jadi indeks 0 gitu. Jadi dia bakal nge-label kue dadar gulung. Tadi apa tuh yang class name-nya itu? Nah, pokoknya seperti itu. Kemudian kita coba shift enter aja. Lalu kita panggil fungsinya function predict model from dir. Terus kita buat satu dataset, masuk mission id.data frame dengan value-nya itu image ID sama dengan image test, kemudian labelnya itu prediction, predictions. Kalau udah kita masukin ke Excel. Jadi kita convert ke Excel data frame-nya. Kita beri nama submission .xlx. Dan indeksnya ini kita bikin false. Kemudian headernya tinggal kita run. Nah, dia bakalan ngeluping image test-nya tadi. Dia bakal ngepredik, manggil function predict ini, dan yang ada di folder image test-nya. Nah, kalau sudah, nanti dia bakal nge-create nih submission-nya ini. Kita sekarang lihat submission-nya ya, submission.head. Dia bakal predik. Nah, di sini path-nya itu kue dadar gulung, nah labelnya ini kue dadar gulung. Nah, di sini ada juga nih yang salah prediksinya nih. Harusnya dia kan kue dadar gulung ya, tapi dia labelnya itu kue serabi. Ini ada kesalahannya di sini ya, ada yang prediksinya nggak kurang benar. Mungkin kita coba visualisasi datanya aja langsung. Dengan cara kita buat seperti ini ya. Kita buat fix size-nya, terus ini kita df-nya kita ganti my submission. Kita coba lihat. Jadi dia bakal nge-looping 49 foto. Terus baca ini nih, image ID ini. Dia baca path-nya. Terus dipanggil di sini. Kemudian dia bakal show. Terus labelnya ini ya ini yang tadi. Nah, di sini ada ya, jelas ya. Sini ada kue dadar gulung, kue serabi. Nah, ini salah nih yang tadi nih. Yang mana nih? Yang di sini nih. Yang dua ya, dua. Dia salah prediksinya. Dia pikir tuh kue dadar gulung karena hampir mirip ya bentukannya ya. Cuman warnanya aja yang beda. Ini juga. Nah, ini hasil prediksinya. Ini kan kita prediksinya dari data testnya ya. Gimana kalau kita coba ambil dari kita ambil gambarnya tuh dari luar. Gimana kita ngambil gambarnya dari luar? Jadi kita ngambil dari link atau kita upload sendiri gitu gambarnya. Mungkin kita coba pakai import dulu ininya. Import. Import dulu. Ini URL lib ini kita untuk memanggil respon ke URL. Jadi kita mau buat fungsi yang bisa ngupload, kita bisa predik ngambil data gambar dari URL atau dari
apa namanya, dari uploadan lokal gitu. Nah, di sini ada function load image. Jadi kita masukin path-nya. Path-nya ini bisa berupa URL atau misalkan kita bisa upload ke sini nih image-nya. Jadi kalau misalkan dia upload URL, dia get image-nya terus diubah ke, jadi dia bakal nge-return ini nih, fill ya. Nge-return fill format. Nah, jadi fill format, jadi image-nya. Atau kalau misalkan dia bukan URL, kalau misalkan dia error, dia bakal nge-load image yang kita upload ke Colab. Kemudian kita buat lagi satu function untuk prediksinya. Def predict image. Sama aja di sini. Sama kayak yang tadi di atas ya. Predict image ini cuma ini sama kayak yang di atas ini. Coba ambil sini. Nah, ini load image kita panggil di awal ya. Jadi dia bakal ngecek ini URL atau dari lokal. Kemudian kalau udah dia bakal nge-return fill format, baru di image ini bakal diubah ke array, terus di resize, kemudian dipredict, baru class name ini class name tadi di atas yang bentuk list tadi, kemudian load. Kalau udah kita coba upload lagi ya, kita coba upload atau kita coba cari gambar predict, kita panggil fungsinya predict image. Kita coba masukin ke dalam, coba cari kue weapon nih, dari URL, coba panggil yang ini. Terus tinggal kita copy linknya aja, image linknya. Terus kita masukin di sini. Kita coba visualisasiin. Nah, di sini diprediksi ya, ini adalah kue klepon, ya kan? Ini adalah kue klepon. Nah, gimana kalau kita ngupload dari apa namanya? Ngupload dari lokal bisa juga. Kalau misalkan kita mau download, tinggal kita download aja, save as aja. Mungkin gambar yang lain kali. Nah, di sini udah ada contohnya ya, udah ada uploadan di awal, uploadan. Sebentar. Kita masukin dalam sini, terus kita coba predict. Image. Baru kita masukin path-nya ini nih, tinggal copy path-nya aja. Path-nya aja. Nah, tinggal kita predict. Jadi dia bisa ngambil dari data dari URL atau dari lokal ya, ini caranya. Nah, yang terakhir itu karena kita udah coba tes segala macam, sekarang tinggal kita simpan modelnya, tinggal kita model.save, tinggal kita kasih nama model.h5. Kita save aja ya, save. Nah, ini bakalan save di sini. Nah, gimana caranya kalau kita mau kalau kita mau save modelnya ini, ada macam yang kita bisa ubah ke H5. Bisa juga kita pickle, jadi pickle gitu modelnya.
Terus satu lagi. Satu lagi itu kita bisa, misalkan kita buat folder model.save aja, model.save. Kita misalkan membuat folder, kita buat folder baru. Model. Terus kita tinggal save ke folder ini modelnya. Jadi kita bisa masukin ini folder model ini jadi H5, bisa juga jadi business function parameters. Nah, ini jadi ada ini ya, PB modelnya. Ini ada dua cara. Mungkin kalian save aja dua-duanya, nanti minggu depan kita bakalan pakai yang mana nanti minggu depan aku kasih tahu ya. Ini mungkin modelnya kalian save aja dua-duanya. Yang H5 sama yang aset variabel gini segala macam ya, save model. Jadi save model gitu. Jadi model ini kita akan pakai atau kita akan gunakan di minggu depan. Jadi kalau misalkan kalian mau otak-atik lagi modelnya, boleh banget kalau misalkan lihat di otak-atik lagi supaya dapat lebih bagus lagi. Otak-atik aja di hidden layer-nya atau di preprocessing-nya. Jadi kalau teman-teman udah sampai sini, mungkin kalau ada yang mau bertanya sampai ke tahap ini ya, kita save. Jadi ada dua macam model .save-nya, ada lagi pakai pickle, cuman kita save modelnya yang bawaan aja yang dari sini ya. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, kalau nggak ada yang mau bertanya, aku mau kembalikan Sama lagi ya, ke Kak. model. Ini saya kan udah ngikutin, tapi kenapa akurasinya rendah banget ya, cuma 50%? Oh, akurasi rendah banget ya. Coba wait, bisa foto, kok bisa 50%. Sebentar. Saya, Biasanya di modelnya ya, di model. iya, di modelnya. Ini pakai Adam kan, Kak, buat itu aja tadi. Iya, optimizernya pakai Adam. Jadi Sama ya. optimizernya itu ada RMS prop, ada RMS prop, terus ada apa lagi? Biasa digunakan RMS prop sama Adam sih. Jadi pada kayak ini, kalau kali ini kita pakainya Adam. Ini mungkin bisa dilihat ya ini modelnya. Iya, udah sama, Kak, tapi Udah sama. masih, iya, Wait, Adam terus di preprocessingnya juga udah sama ya. Ini ya, di sininya. di pre-processing, sebentar. Iya, udah sama juga. Udah Oh, sama. bentar. Yang di test image sama validation, color nggak usah pakai color mode ya? Kita nggak usah pakai color mode, jadi udah biarin Oh, defaultnya aja. apa pengaruh ya? Sih sebenarnya ya. Kan udah sama. Ini juga udah. Coba saya try ulang. Nanti kalau teman-teman ada
kesulitan atau ini nanti modelnya aku bakal share kok. Kalau misalkan ini ya. Ini sama collab-nya juga aku bakal share. Jadi kalau teman-teman mau lihat, nanti collab sama modelnya nanti aku bakal share di Discord ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat codingannya, mungkin ada lagi yang mau bertanya. Pada kesulitan di ininya buat modelnya. Kayaknya ini ada salah nih Kak, tapi saya ntar lihat cek filenya aja deh Kak buat ini. Oh iya, oke. Nanti tinggal nanti aku share kok ini collab-nya ya. Jadi kalian bisa lihat dari atas mungkin. Nggak terlalu banyak juga sih kalau ini. Ini kalau udah nggak ada yang mau bertanya lagi, udah cukup. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin kalau udah nggak ada yang mau bertanya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Vio atas pemaparan materinya. Buat teman-teman, dimohon untuk mengisi form feedback terlebih dahulu supaya bisa mengklaim sertifikatnya ya. Oh iya, Baiklah, iya kenapa? Boleh sorry. dilanjut. Saya mau tambahin lagi. Nah, aku lupa ngasih tahu. Jadi kalau misalkan kalian mau masukin ke drive langsung, ini bisa tinggal di mount aja. Ini kan ada di sini ya. Tinggal di mount aja ke Google Drive. Jadi kalau ini tinggal di move aja. Pakai pakai codingan Linux, pakai sintaksnya Linux yang move ke, misalkan ini ada model.h5. Model.h5 di move ke ini ada drive. My drive. Nah, kalian mau kirim di sini, tinggal kalian copy paste-nya aja. Nah, nanti ntar dia bakal masuk ke drive. Kalau kalian cek di drive, nanti di drive kalian nanti bakalan ada model H5. Kita refresh, udah hilang ya. Nah, dia bakal ada di drive di sini nih. Mungkin itu tambahan sedikit ya. Sama ini final modelnya, jadi kalian nggak perlu repot-repot download lagi filenya. Jadi langsung masukin ke drive aja itu bisa dengan cara yang kayak ini. Model H5. Nah, ini kan ada file model nih dalam bentuk folder. Sama aja kita ubah lagi, kita masukin yang final model. Kita masukin ke yang tadi. Tinggal kita ini. Nah, ini prosesnya cepat banget ya, teman-teman ya. Kalau dari Google Colab. Nah, ini udah berpindah lagi ke sini. Nih, final model. Jadi kalau kalian cek di Google Drive, udah ada nih modelnya. Mungkin itu tambahan ya. Kalau mau pindahin ini ke data dari file ini ke Google Drive. Oke, mungkin Kak Febris begitu dong tambahannya ya. Ya, udah cukup? Oke. Buat teman-teman mengingatkan kembali untuk mengisi form feedback yang sudah dikirim melalui chat Zoom ya. Sebelum acara hari ini berakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi yang luar biasa hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat. Saya mewakili segenap panitia, mohon maaf apabila acara ini terdapat banyak kekurangan. Saya Febriana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman untuk diisi form feedback-nya.
Thank you teman-teman. Thank you, thank you.